yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Ardiansyah LCMA berkaitan dengan tema iman, hijrah, jihad dalam bekerja. Lalu saya sampaikan juga bahwa Al-Ustadz adalah Wakil Ketua MUI Sumut 2020 sampai sekarang, kemudian Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UINSU 2020 sampai dengan sekarang, ada Dewan Fatwa PP Al-Wasliyah sebagai Wakil Ketua, dan banyak jabatannya ini panjang, nggak bisa saya bacakan, terlalu panjang. Untuk itu bagaimana apa yang disampaikan kita dengarkan uraian penjelasan dari Ustadz. Waktu dan tempat kami aturkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad, amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama kita muliakan, kita hormati, dan kita senantiasa doakan Pak Puspo Wardoyo beserta seluruh keluarga, serta seluruh karyawan Wong Solo Group yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan senantiasa diberkahi, yang hadir pada malam hari ini. Alhamdulillah, tak bermaksud memuji Pak Puspo, tapi saya kira yang mahal itu bukan hanya sekedar bahwa Anda bekerja di sini, bahwa Allah takdirkan teman-teman lah saya panggil ya untuk bergabung di Wong Solo Group ini. Tapi yang paling mahal tadi apa yang beliau sampaikan. Saya tidak bermaksud memuji. Yang dipuji itu adalah Allah Subhanahu. Apa yang beliau sampaikan itu tadi ya bisa nanti dikoreksi, dilihat, dikritisi. Tapi basicnya adalah surah At-Taubah ayat 20. Maka teman-teman yang punya handphone bisa dibuka. Apa yang beliau sampaikan tadi itu persis seperti apa yang ada di dalam surah At-Taubah ayat 20. Saya kira kalaupun disebut dengan CEO, owner, dan segala macam, tidak ada orang yang seperti Pak Puspo ini. Integritas, rasa sekaligus bukti. Banyak orang punya rasa bahwa dia muslim, baik. Dia ngerasa, tapi buktinya nggak ada. Saya kenal dengan beliau ini, saya masih di Madinah ketika itu. Ketika belajar di Madinah, saya sudah kenal dengan beliau. Walaupun beliau nggak kenal saya, biasa. Saya sudah kenal dan sudah tahu bagaimana komitmen keberagamaan beliau. Sekali lagi Allah yang dipuji. Ini yang mahal dari pertemuan malam hari. Anda tidak akan dapatkan penjelasan nilai-nilai syar'i dalam tijarah, dalam bisnis. Seperti itu tadi di kelas tidak ada. Di Fakultas Syariah ada hukum ekonomi syariah, Pak Bospo. Tapi nggak pernah ngajarin kayak gitu. Saya yakinkan itu, karena kurikulumnya basicnya beda. Liberalisme, sekularisme. Kita punya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Juga basicnya bukan Al-Quran dan Hadis dan implementasi, tapi kata si fulan, kata si anu, kata si ini. Dan dalam implementasinya juga hanya rasa aja, bukti nggak pernah ada. Makanya kalau kembali kepada surah At-Taubah ayat 20, ayat 21, 22, ya. Mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, teman-teman yang punya handphone mungkin bisa dibuka Muslim Pro-nya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah." Ini satu frasa, artinya satu kalimat pembuka. Alladzina amanu diawali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang disebut dengan isim mausul. Yang untuk menyambung dari cerita yang sebelumnya, kemudian Allah mengatakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Iman, kata para ulama kita, memiliki 3 komponen: tasdiqun bil qalbi, wa qaulun bil lisani, wa af'alun bil jawarih. Ada keyakinan dalam hati, tak akan terbeli walau kepala harus dipotong. Itu yakin dalam hati dia. Makanya yang paling ditakuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa hidup beliau bukan orang kafir, bukan orang musyrik, bukan orang Yahudi, tapi orang munafik. Dalam bisnis juga yang paling berbahaya itu adalah orang munafik. Bagaimana orang munafik itu? Orang munafik itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak menunjukkan profesionalismenya. Karena apa? Penjilat. Makanya Umar bin Abdul Aziz tidak suka beliau dengan penjilat-penjilat. Beliau usir dari majelisnya. Siapa yang ingin memuja-mujiku, keluar dari majelis. Itu Umar bin Abdul Aziz. Bagaimana dia sebagai seorang pemimpin. Dan kita ini semua adalah pemimpin. Pemimpin dalam bidang kita masing-masing. Maka daripada itu, keyakinan kita bahwa halal dan thayyiban ini bukan hanya sekedar logo, bukan hanya sekedar semboyan, tapi lifestyle kita, gaya hidup. Makanya khitab, redaksi di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan. Yang dipanggil siapa? Bukan orang yang beriman, tapi seluruh manusia. Karena kebutuhan terhadap halal dan thayyiban itu adalah lifestyle manusia. Kalau itu sudah lifestyle-nya, insya Allah keimanan masuk. Karena iman dan hidayah ini anugerah dari Allah, bukan didapat dengan jual belinya. Iman dan hidayah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu. Itu yang teman-teman harus yakini di dalam itu. Adanya keimanan. Keimanan itu tasdiqun bil qalbi wa qaulun bil lisan. Diucapkan, makanya wajib syahadat. Banyak pun kebaikannya, tapi kalau tidak pernah mengucapkan 2 kalimat syahadat, tidak akan dicatat oleh Allah sebagai sebuah kebaikan. Memang itu syarat. Yang ketiga, ini yang paling penting, dan ini adalah kecerdasan spiritualitas, yaitu wa af'alun bil jawarih. Bahwa apa yang diyakini, apa yang diucapkan harus diimplementasikan dalam perbuatan. Cinta itu kan nggak bisa omong doang, nggak bisa. Harus ada bukti. Buktinya apa? Pengorbanan. Cinta kita kepada bisnis ini, cinta kita kepada profesionalisme kita, kerja kita harus ada bukti. Dan buktinya itu tadi itu yang diajarkan oleh Pak Puspo kepada kita semua, termasuk saya tadi mendengar dengan baik. Berapa semester itu kalau diajarkan? Pak Puspo ini memang nggak punya gelar sarjana yang panjang-panjang gitu. Tapi kalau didudukkan dengan profesor bisnis, saya rasa jiper semua kalau bahasa Medan ya Pak. Kenapa? Karena ini tidak hanya teori, apalagi membangun bisnis sebesar ini yang terus harus beradaptasi dan berinovasi dengan zaman. Saya alhamdulillah dengan Pak Puspo, dengan Mbak Ega sudah makan di Solo, alhamdulillah, ya, di Jogja, alhamdulillah. Dan itu di inti kota. Gak perlu pakai semboyan-semboyan, nampak di situ tulisan Arab, apa segala macam, tapi orang tahu ini punya orang Muslim.
Orang tahu bahwa ini adalah bahagian daripada kekuatan Islam. Orang hari ini apa? Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kerjaannya apa? Mecahin gedung, bakar sana, bakar sini. Malah merusak citra Islam itu sendiri. Mohon maaf, gak cerdas. Sehingga apa yang dia lakukan dikirain orang semua Islam itu seperti itu. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, sekali lagi Allah yang dipuji. Dakwah bil hal, bukan dakwah bil maqal, bukan cakap-cakap, tapi kerja nyata. Inilah yang menjadi amanah, yang menjadi keyakinan kita. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang pada frasa berikutnya, bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dan jiwa. Kalau dengan harta, alhamdulillah sudah kita serahkan sama Pak Puspo. Pak Puspo lah yang menyediakan semuanya, insyaallah. Dan beliau sangat yakin. Ya, beliau sendiri pun nggak ngerti berapa uang direktur. Gimana? Saya jujur Pak Puspo ya. Saya selalu membayangkan kalau orang-orang seperti Pak Puspo ini nggak ada lagi besok di Indonesia, ini siapa yang melanjutkan? Jujur Pak Puspo. Curhatlah saya malam-malam. Saya kadang-kadang renung gitu. Kalau Taipan itu, mereka udah punya ya baik ya. Mana mereka punya kerajaan. Kalau ini mati, ini nanti yang naik, ini yang naik, ini yang naik. Kita ini kalau fokus, kita doakan beliau panjang umur, sehat. Diberikan Allah Subhanahu wa taala dzurriyyatan thayyibah. Tapi kalau nggak ada lagi besok beliau. Dan itu pasti. Kira-kira ada nggak Puspowardoyo yang lain yang memiliki jiwa? Makanya dalam kegiatan-kegiatan seperti ini ya, harus diyakini bahwa ini adalah mujahadah, jihad fisabilillah. Jadi hadirnya teman-teman sekalian di perusahaan ini adalah i'tikaf, ibadah karena Allah. Jadi berangkat dari rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwata illa billah, sampai di tempat kerja ini dan kembali pulang ke rumah. Selama di sini adalah i'tikaf, kerja, ibadah, jihad. Itulah yang harus ada dalam hadir dalam keyakinan kita. Kenapa? Karena kita bi'anfus. Karena kita dengan jiwa kita. Owner sudah mempersembahkan hartanya, pikirannya, tenaganya. Kita masa iya sih nggak bisa ngebalasnya hanya dengan amanah, kejujuran. Saya walaupun nggak kerja di sini, tapi karena Pak Puspo tadi ngulang-ngulang Medan ini yang paling, nggak tahu lah tadi bahasanya apa. Malu juga saya sebagai orang Medan loh. Oke. Karena memang luar biasa, saya makan sabu tadi saya bahas, sabu suki ya. Malam-malam sampai Pak Ijek bilang ini Pak Puspo olahraganya apa? Itu loh yang teman-teman ya, yang kita ini mikir gitu. Emangnya kayak Pak Puspo ini banyak di Indonesia. Saya rasa 5 jari ini udah cukup. Masih lebih 5 jari. Yang punya komitmen keagamaan, nggak cuma ngomong, nggak cuma ngerasa, tapi bukti. Bayangin, di tempat seperti ini Anda disediain masjid. Bukan musola, masjid. Karena di situ ada jumatannya. Tapi ingat juga bahwa apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, iradatukal asbab ma'a iqamatillah iyyaka fit tajrid inhitatan anil himmatil 'aliyah. Wa iradatukal tajrid ma'a iqamatillah iyyaka fil asbab inhitatan anil himmatil 'aliyah. Jadi ini profesionalisme. Jangan sampai karena alasan ibadah, ya, kemudian berlama-lama di tempat ibadah itu, padahal makom Anda ketika itu adalah makom bekerja. Saya nggak ngomong di Wong Solo, tapi kami kejadian di PNS, ASN. Ya.
ceklok jam 8. Habis ceklok kantin dulu. Alasannya sarapan. Paling cepat balik ke kantor jam 9:30. Baru buka laptop. Buka laptop main game. Main game 10:30 baru melayani. 10:12 laptopnya udah ditutup. Mau kemana Pak? Ustaz ini bentar lagi sholat zuhur ini Ustaz. 11:30 loh. Orang mau ngantri, mahasiswa mau ngantri duluan ya nggak betul. Bentar lagi ya udah nanti habis zuhur. Habis sholat zuhur makan siang. Baru balik ke mejanya jam 2. Ngelayanin sebentar, jam 3 udah sibuk asar. Habis asar udah siap-siap untuk loh, makam Anda ketika itu adalah makam asbab, makam kerja, bukan makam ibadah. Nanti ketika Anda berangkat umroh, di situ kalau mau duduk i'tikaf dalam Masjid Nabawi 24 jam silakan. Memang makam Anda di situ adalah makam ibadah. Jadi jangan kebalik-kebalik. Ini Al-Imam Ibnu Athaillah Sekandari mengambil daripada firman Allah. Bi amwalihim wa anfusihim. Kenapa Allah dahulukan dengan harta? Karena pengorbanan dengan harta jauh lebih berat daripada jiwa. Makanya ketika mempersiapkan perang Uhud, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada subuh hari ketika mau perang? Aku sudah sediakan 300 pasukan. Tapi 300 pasukan ini tidak ada kuda dan pelananya dan tidak ada senjata. Siapa yang mempersiapkannya? Langsung Utsman berdiri. Aku ya Rasulullah 100. Rasul mengatakan masih sisa 200. Kemudian berdiri lagi. Nggak ada yang lain. Berdiri Utsman lagi. Aku ya Rasul. 100 lagi ya Rasul. Tanya Rasul masih sisa 100. Nggak ada yang berdiri kecuali Utsman mengatakan aku ya Rasul. Turunlah firman Allah Subhanahu alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim. Ya turun harta dulu baru jiwa. Karena kemenangan itu bisa diraih kalau punya senjata. Anda mau perang maju medan perang gitu aja konyol, mati. Harus punya senjata. Dalam bisnis juga gitu. Walaupun modal tidak segala-galanya, tapi segala-galanya butuh modalnya udah disediakan. Saya setiap kali datang kemari, karena tiap tahun kita ngadakan acara dari Fakultas Syariah di ruangan ini, selalu saya lihat bangunan-bangunan yang luar biasa. Bangunan-bangunan yang dipindahkan dari Jawa itu ke sini. Gayanya itu dengan kayu. Bangunan-bangunan dengan kayu. Kalau bangunan itu dengan kayu yang besar-besar itu berarti spesial. Bukan sembarangan. Ya amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah. Allah pergunakan isim tafdil, sighah mubalaghah, superlatif, a'zam, terbesar derajatnya. Gak ada yang lebih besar daripada itu. Apa itu tadi? Iman, hijrah, dan jihad. Karena dengan iman itu pondasinya. Hijrah itulah implementasinya. Dan jihad itu adalah puncak daripada keyakinan itu kepada Allah. Dan jihad itu bukan menggal-menggal kepala orang. Sekarang nggak zamannya. Tapi bagaimana kita berjihad, mempersiapkan entrepreneur yang memang memiliki keyakinan, hakul yakin dia bahwa intan surullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.
Kalau engkau bela agama Allah, Allah akan mengokohkan, akan membelamu dan akan mengokohkan kedudukan. Nah, kemudian Allah janjikan wa ulaika humul faizun, dan mereka itulah pemenang, the winner. Makanya Wong Solo ini kalau nggak ada W-nya hilang tuh. Karena W itu winner, pemenang. Makanya dari dulu tahu saya kalau simbolnya Wong Solo itu huruf W itu ya. Karena Wong Solo ini saya kenal ada satu hal yang menggeliti hati saya dari dulu. Apa itu? Kata-kata bijak. Itu Ji Samsu dibuat. Logo Ji Samsu. Sangat nampar ya, nendang betul sama laki-laki itu. Nah, yubashiruhum rabbuhum birahmatihi. Allah memberikan kabar gembira. Bisyarah, kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Kemenangan itu bukan hanya di dunia, tapi di akhirat. Tidak hanya di akhirat, tapi di dunia. Kita ingin seperti yang selalu dikatakan Pak Puspo, senang hidup di dunia, mati masuk surga. Amin. Kalau di dunia pun udah susah kali, ya Allah, di akhirat belum tentu juga masuk surga. Karena amal ibadah kita pun belum tentu. Yang kita inginkan apa? Sa'adatul darain, kebahagiaan di luar dunia. Dunia, ya, dan dunia nanti di akhirat. Ya. Bagaimana kita di dunia ini bahagia dan di akhirat juga. Basyiruhum birahmatihi wa ridwan, dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala wa jannah, dan surga Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha abada, ya Allah. Ya, Allah janjikan mereka kekal selama-lamanya. Jadi teman-teman sekalian, apa yang kita kerjakan ini, ketika kita memiliki rasa yang sama, frekuensi yang sama, keyakinan yang sama, bahwa berangkat kita dari rumah, kita bermujahadah, berjihad di sini dengan profesionalisme kita, dengan amanah dan kejujuran, dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di setiap apa yang kita lakukan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Setiap daging yang kita masak, setiap ayam yang kita masak, setiap nasi yang kita masak, setiap hidangan yang kita hidangkan lillahi ta'ala, maka disitulah nilai kita. Dan itulah yang membedakan perusahaan ini dari perusahaan yang lain-lain. Dan disitulah datangnya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala sudah ridho, kun fayakun, jadi maka jadi. Maka mudah-mudahan ya, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Puspo, apa yang sudah kita azamkan, idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau sudah berazimah, berbuat tekad, kita semua sudah yakin bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah bernilai ibadah. Bukan hanya bernilai ibadah, tapi mujahadah dan jihad fi sabilillah. Yang kalaupun kita mati dalam mencari rezeki ini, maka mati syahid. Mereka yang keluar dari rumahnya mencari rezeki untuk kemudian dimakan anaknya dari rezeki yang halal, maka perjalanannya itu adalah jihad fi sabilillah. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik dari rezeki yang kau makan adalah hasil dari keringatmu sendiri, bukan dari minta-minta. Saya yakin Bapak dan Ibu sekalian, apa yang kita lakukan pada malam hari ini adalah sebuah kebaikan dan sebuah motivasi bagi kita, dan saya pun begitu terinspirasi, banyak ilmu yang kita dapatkan. Sungguh apa yang saya sampaikan ini tak jugalah melengkapi apa yang disampaikan oleh Pak Puspo, lebih kepada rewind saja, mengulang dari apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan Pak Puspo sekeluarga sehat walafiat kita. Amin. Ya, kuat dalam menghadapi tantangan, ya, dan begitu juga challenge dalam dunia bisnis. Karena kita juga mengetahui 2023 ini kabarnya, ya, tapi Allah jualah yang memberikan kekuatan
bukan ada resesi di sana di sini, tapi saya yakin dengan ikhtiar, dengan doa, dan yang paling penting dengan kecerdasan kita untuk berbuat secara profesionalisme, amanah dan kejujuran itu. Karena kerja dunia ini gak cukup dengan zikir, baca tasbih, baca Quran, tapi gak kerja. Umar itu pernah diseretnya orang sedang sholat duha, diseretnya keluar dari Masjid Nabawi, langsung dia kasih ini alat untuk kau mencari rezeki, keluar kau dari sini, karena langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Inna samaa'a la tumtiru dhahaba, itu kata-kata Umar. Orangnya sedang sholat duha, di mana? Di Masjid Nabawi, diseret keluar oleh Umar. Karena apa? Karena anak dan istrinya menangis di rumah, gak ada yang mau dimasak. Apa kata Umar? Inna samaa'a la tumtiru dhahaba, karena langit tidak pernah menurunkan hujan emas. Begitu juga kita, tidak pernah kita jadi pemenang kalau kita tidak pernah berjuang dan berkorban. Maka apa yang teman-teman, ya, apa yang kawan-kawan korbankan, pastilah fi sabilillah, di jalan Allah, dan Allah pasti akan ganti dengan kemenangan, dengan rahmat dan ridhonya. Demikian Pak Puspo yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Qulu qawli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair pada Allah Ustaz yang telah memberikan materinya pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah, dengan apa yang disampaikan beliau bertambah ilmu kita, bahwasanya kita bekerja di Unsur Group ini haruslah memiliki kecerdasan spiritual yang tinggi. Ingat, makom kita saat ini adalah makom kerja, jangan sampai terbalik-balik. Artinya kita harus mengimplementasikan dalam perbuatan yang sebenarnya, bekerja dengan niat ibadah, kemudian kita bermujahadah menjalankan jihad fisabilillah dengan dasar takwa, kejujuran dan amanah. Mudah-mudahan dengan modal tersebut, apa yang menjadi cita-cita perusahaan, apa yang menjadi cita-cita pimpinan dan kita sekalian, bahwasanya kita mencapai keberhasilan baik di dunia maupun di surga dan mendapatkan ridho daripada Allah SWT. Baiklah, terima kasih kepada Al Ustaz. Kemudian memasuki acara yang selanjutnya, yaitu penutup. Marilah pengajian pada kesempatan malam hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.